Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd, kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang hikmah ini ada di halaman 183 ya, dari tafsir Munir. Dikatakan di sini bahwa inna mukhatabata bani Israil al-mu'asirin linuzul Quran. Walaupun ayat yang kemarin kita bahas bicara tentang Bani Israel di masa Nabi Musa, ya kan? Bagaimana diselamatkan dari Fir'aun, bisa nyebrang Laut Merah, jalan di padang pasir, bisa ditutup ya, dinaungi awan, bisa dapat makanan dari langit. Itu kan juga bicara Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi hikmahnya terangkan di sini, ya, Allah menurunkan cerita itu dalam Al-Quran, berarti yang membaca adalah Bani Israel di masa Nabi Muhammad, termasuk zaman sekarang. Apa hikmahnya? Ya, dikatakan di sini wa tadhkiruhum, mengingatkan Bani Israel akan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Bani Israel di masa Nabi Musa. Sehingga ini menjadi dalilun wadih, jadi bukti nyata adanya kesatuan umat Bani Israel baik di masa Nabi Musa maupun sampai di masa Nabi Muhammad. Tetap dianggap Bani Israel ya, yang ada menurun sifat-sifatnya. Kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada mereka juga kadang ya membuat mereka jadi lupa diri seperti nenek moyangnya dulu. Waktu tersiksa mah luar biasa, minta tolong gimana caranya biar selamat dari Fir'aun. Tapi begitu dibebaskan malah bikin ulah, nyembah patung anak sapi lah, bosan sama makanannya lah, ya malah disuruh ke Palestina, suruh berperang dulu, malah nggak mau lah, biar aja nanti Tuhan aja yang perang sama Musa sana berdua. Ya, sehingga ini mengingatkan jangan sampai Bani Israel di masa Nabi Muhammad ngikutin nenek moyangnya dulu. Ya, kadang kejelekan kita itu bersumber dari nenek moyang kita. Kebahagiaan dan kesengsaraan juga sama. Bisa jadi kita orangnya baik, tapi kadang-kadang orang masih menjuluki kita julukan yang jelek. Kenapa? Ente boleh baik, tapi kan bapak ente kan mantan. Nah, entah mantan narapidana lah, pasti disebutin. Jadi kadang-kadang kebaikan kita jadi terhapus gara-gara nenek moyang kita. Ya, karena itu kita juga jangan sampai jadi orang yang punya karakter jelek. Kenapa? Kasihan anak cucu kita. Itu pengingatnya, termasuk Bani Israel. Bani Israel, kamu udah tahu kan gimana nenek moyang kamu? Padahal asalnya bagus, turunan dari Nabi Yakub, keren, turunan Nabi. Ternyata kesini-sininya kok malah rusak. Makanya panggilannya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Yakub, biar ingat nenek moyangnya itu bagus. Tapi kenapa ketika di masa Nabi Musa kok malah bikin ulah? Harusnya kamu ngikutin ya Nabi Yakub. Jadi orang yang soleh, jangan ngikutin keturunan Nabi Yakub di masa Nabi Musa yang kebanyakan justru ya berbuat dosa. Dan gak cuma dosa kecil, bahkan tadi mengganti yang tadinya menyembah Allah jadi menyembah ya patung anak sapi. Gitu ya, itu diantaranya. Jangan sampai itu jadi pengingat. Walaupun keturunan Bani Israel di zaman Nabi itu tidak ditanya tentang perbuatan nenek moyangnya, tetap aja pasti akan ada bekasnya. Ya, contoh siapa kalau di masa Islam? Abu Jahal. Jelek banget, luar biasa. Anaknya masuk Islam, namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Nah, ketika Ikrimah datang, apa kata Nabi? Jangan nyebutin nama bapaknya. Kenapa? Kasihan dia. Dan dia berat banget. Walaupun namanya keren, Ikrimah, sahabat Nabi. Bin siapa? Bin Abu Jahal. Kan malu. Ya, sehingga Rasulullah bilang begitu, jangan menyebutkan nama bapaknya di depan dia. Nanti dia down lagi. Akhirnya untuk ya menutup
Kejelekan bapaknya apa yang dia kerjakan? Setiap ada jihad dia berangkat. Ya, bahkan dia termasuk ikut pasukan yang berani mati. Bahasanya dikumpulkan berapa orang, siap nggak? Kita baca siap, udah. Dia menerobos pasukan Romawi, pasukan musuh diterobos semua. Ya. Sebelum itu ditanya sama Khalid bin Walid temennya, ngapain kamu bikin kayak gitu sih? Udah perang ikutin aturan aja, apa? Apa kata Ikrimah? Bapak saya jelek namanya Abu Jahal. Saya juga masuk Islamnya belakangan, kalah sama kamu Khalid. Lalu kapan lagi saya bisa masuk surga kalau masih santai-santai dalam Islam? Makanya dia menebus itu dengan ikut pasukan berani mati. Dia ketika perang pasti dia berada paling depan dan dia akan terus menerus masuk ke barisan musuh. Karena memang yang dia cari adalah kematian. Dan itu yang akhirnya dia dapatkan Ikrimah bin Abu Jahal. Kenapa? Karena tadi diantaranya ya berat memikul nama bapaknya. Nah ini yang harusnya kita perhatikan, jangan sampai kita egois. Yang penting saya nyaman, yang penting saya kaya, yang penting saya berpangkat, walaupun dengan cara haram nggak peduli. Bukan buat kita, nanti kasihan anak cucu kita. Bin siapa? Oh itu ya, yang dulu naik pangkatnya karena begini. Oh dulu yang gara-gara jadi itu ya wakil gara-gara bapaknya misalnya gitu, wakil apa kayak kita nggak tahu ya. Ya kan? Iya kan, pasti itu akan terus tuh ke anak cucu. Itu gak akan dilupakan dalam sejarah. Ya kan? Apalagi bentar lagi Oktober udah kelar bapaknya. Iya kan, bagaimana? Ya kekuasaan gak akan lama, tapi nama baik itu yang berat. Inilah yang Allah ingatkan, wahai Bani Israel, kamu ikutin nenek moyangmu Nabi Yakub. Jangan ikutin nenek moyang kamu Bani Israel di masa Nabi Musa yang jelek, jangan. Ternyata Bani Israel sama sekarang di Israel malah ngikutin yang zaman Nabi Musa. Aneh-aneh aja kerjanya. Ya, itu diantara poinnya. Kemudian wayan tafi bistiqomati aslihi. Seandainya yang mereka ikuti adalah orang-orang yang istiqomah, misalnya para nabi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu kan para nabi. Dan mereka asli Bani Israel. Insya Allah mereka juga akan jadi baik. Bukan malah ngikut yang sesat. Ya, kasihan kan? Kita teriak-teriak mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang IPK 2,3 lolos. Ngapain IPK tinggi-tinggi kan gitu? Ya, cuma gara-gara punya jalan tol lewat bapaknya bisa lolos. Kayaknya ya, yang sekarang belajar ngapain tinggi-tinggi lah, yang penting punya relasi. Yang penting bapak gue pejabat, selesai masalah. Itu yang merusak semuanya. Ya dulu kita semangat banget. Ya bagaimana kuliah biar IPK-nya bagus, biar nilainya bagus. Sekarang nggak terlalu. Karena justru yang sukses adalah bukan orang-orang yang mengejar nilai tadi dengan cara jujur, tapi ya dengan cara-cara yang dengan tipu muslihat, naudzubillah min dzalik. Ya kemudian juga dikatakan di sini ya, bicara azab, Allah bilang itu bakal kena semuanya berdasarkan ayat tadi. Ya, diantaranya di Al-Anfal surat 8 ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya, makanya kalau lagi ada apa namanya kejadian ya, bencana alam kan kena semua. Tsunami, enggak mil-mil, oh yang zalim aja yang kena tsunami, yang lagi sholat kagak, ya enggak juga, kena semua. Ya, sehingga ini ditekankan yang betul-betul jadi orang yang baik, jangan hanya kebaikannya hanya cukup buat diri sendiri. Jangan hanya solehnya soleh pribadi, tapi juga solehnya soleh sosial. Tularkan kesolehannya. Yang rajin ke masjid, ajak orang ke masjid. Ya, walaupun gak harus ngajaknya dengan tarik-tarikan, bukan. Ya, saya pernah baca itu ada apa namanya? Ada orang yang suka gali galian ya, galian pinggir jalan itu, entah galian kabel, galian apa. Begitu jumatan diajak tuh. Alasan mereka,
Bukan kami nggak mau sholat Jumat, pakaiannya kotor, najis. Gimana sholatnya? Akhirnya kiai tadi Jumat depan nggak ngajak lagi, cuma naruh pakaian yang bersih, ditaruh sarung, taruh koko, taruh peci, udah. Akhirnya yang tadi ya menggali di pinggir jalan itu, mereka ikut sholat Jumat. Dengan apa? Nggak pakai ngomong, tapi sediakan pakaian bersih sehingga mereka merasa layak untuk masuk masjid. Nah, kita kadang-kadang kan cuma sumpah serapah doang. Rumah dekat masjid, berangkat kagak, ini kagak, lihat dulu, bisa jadi ada persoalan yang mereka sendiri ya nggak bisa mencari solusinya. Kayak tadi misalnya, ya sederhana, alasannya karena nggak ada pakaian bersih, dia kasih sarung, koko, peci. Jumat depan pada berangkat ke masjid. Ya. Karena kalau kita diam saja, mendiamkan kemaksiatan, mendiamkan perbuatan dosa, kalau nanti azab turun, kena semua. Bahkan nanti dalam sebuah hadis dikatakan, ketika malaikat mau mengazab, kaget di sana ada orang soleh, lapor lagi, nanya kalau ya Allah gimana ada orang soleh di situ? Apa bahasa hadis tadi? Faminhu fabda. Mulailah azab dari orang soleh tadi. Kenapa? Karena dia mendiamkan kemaksiatan. Ya, makanya kita tidak berdiam diri. Ada yang protes dengan demonstrasi ketika bicara masalah Palestina yang dijajah oleh Israel. Ada juga yang protesnya dengan memboikot produk-produk Israel. Ya, ada yang protesnya dengan macam-macam. Ya, jangan protesnya malah ikut foto bareng sama presiden Israel, jangan. Itu bukan protes itu. Ya, itu salah itu. Ya. Nggak tahu pokoknya bawa proposal bagaimana ceritanya, nggak ngerti juga. Iya, ya, bikin malu. Salah. Kita udah capek-capek ya bikin image yang baik, bagaimana memperlihatkan pada dunia bahwa kita adalah bersama Palestina. Karena dulu ketika kita merdeka juga Palestina yang luar biasa jor-joran memberikan hartanya kepada kita untuk kemerdekaan Indonesia. Sekarang malah naudzubillah ya, khawatir jangan sampai nanti ketika azab turun ke Indonesia kena semua. Ya. Karena itu nanti dalam hadis yang dikatakan man ra'a minkum munkaran, kalau ada kemungkaran, ada dosa, fal yughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan kekuasaan. Alhamdulillah Menteri Luar Negeri kita bolak-balik ya ke PBB ya. Ya, masalah nanti bisa apa enggak urusan belakang, yang penting sudah ada cara ke sana. Ya, fa'in lam yastati, buat kita yang bukan pejabat enggak bisa apa-apa, tapi fabilisani, rubahlah dengan lisan kita. Jelaskan ini loh, yang namanya Israel enggak mungkin jadi teman Indonesia karena melanggar UUD. Karena sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi siapapun penjajah, apakah namanya Israel atau yang lain, ketika dia menjajah, maka kita tidak boleh berteman dengan penjajah. Justru kita berteman dengan orang-orang yang dijajah agar mereka merdeka. Itu jadi aneh kalau ada orang ngaku sebagai WNI, warga negara Indonesia, malah tidak pro Palestina, malah pro Israel. Kemudian dikatakan di sini, ketika kebaikan ada pada orang tua atau nenek moyangnya, justru bisa berimbas kepada anak dan cucunya. Seperti cerita Nabi Khidir, ya, yang bersama Nabi Musa. Kemudian di akhir cerita kan, beliau datang ke satu kampung, minta makan, gak ada yang ngasih makan, dicuekin, padahal laparnya luar biasa. Tapi Nabi Khidir ngelihat tembok yang mau roboh, lalu dibetulin sama Nabi Khidir. Nabi Musa kaget, nanya lagi, Nabi Khidir ngapain kita betulin tembok nih, kita minta makan gak dikasih. Ya, nah di cerita itu dikatakan wa kana abuhuma sholiha, tembok ini yang punya rumah ini bapaknya orang soleh, tapi bapaknya meninggal. Bapaknya menyimpan hartanya di bawah tembok. Nggak ada yang tahu, anak-anaknya nggak tahu nih anak yatim. Karena itulah saya
saya renov lagi nih tembok biar harta yang disimpan bapaknya ditemukan oleh anaknya yang yatim sehingga mereka bisa mengambil harta itu, karena itu memang harta waris dari orang tuanya. Padahal nggak ada yang tahu, tapi karena orang tuanya soleh tetap bisa mengalir ke anaknya walaupun lewat orang lain. Ya, jadi nggak usah khawatir ketika kita jadi orang-orang yang soleh, walaupun kita tidak bisa mensolehkan anak ketika masih hidup, mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan kesolehan kita, ketika wafat mudah-mudahan anak kita sadar. Jangan dikit-dikit anak dikatain lu anak setan, lu anak dedemit, lu anak ini, anaknya makin ngeri. Udah doain aja. Nah iya, makanya bapaknya yang serem. Ya kan? Kita dengar cerita bagaimana siapa Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, nakalnya luar biasa. Emaknya udah bikin masakan banyak, sayur yang banyak. Begitu nih anak Syekh Sudais datang waktu kecil, dibawa pasir, diaurin tuh, disebar ke panci-panci yang udah siap untuk dihidangkan ke tamu. Marah luar biasa, mau capek-capek masak, tapi marahnya doa. Sudais, bener-bener lu ya. Udah sana, mendingan lu pergi sana ke Masjidil Haram jadi imam. Bocah kecil. Bocah kecil, dia bikin kesel emaknya, masakan yang siap dihidangkan malah dikasih pasir. Marahnya doa. Daripada lu main di sini, ngacak-ngacak dapur, mendingan lu pergi ke Mekah sana, pergi ke Masjidil Haram jadi imam. Ternyata itu jadi doa. Sehingga Syekh Sudais jadi imam Masjidil Haram, bahkan jadi ketua dari imam-imam dua tanah haram, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nih kalau kita ngomel tuh doain itu, jangan ngomelnya tadi serem banget. Ya, anak dedemit lah, anak apalah ya. Jangan, berarti kita yang begitu. Jangan. Ya doain yang benar. Ya, makanya di sini kesalehan ayah atau kakek jadi alasan untuk kesalehan anak atau cucu sendiri, karena kita pasti berdoa ketika jadi orang soleh. Ya, Umar kayak apa sih? Umar bin Khattab itu sampai 2 orang sahabat nih kalau ngobrol, mungkin gak Umar masuk Islam. Apa kata temannya? Umar baru bisa masuk Islam kalau ontak bapaknya masuk Islam. Saking gak mungkinnya, kalau ontak bapaknya masuk Islam. Karena kerjanya tiap hari mabok. Maboknya udah kayak sholat sehari 5 kali. Jadi kalau sekarang mabok mah kalah sama Umar. Kalah saing. Tiap hari kerjanya berantem. Kalau ada orang Islam dari suku dia, dihajar habis-habisan. Disuruh balik lagi jadi kafir. Makanya gak ada yang nyangka Umar bisa masuk Islam. Tapi dengan kekuatan doa dari Rasul, ya Allah, a'izzal Islam, ya Allah, kuatkan Islam. Dengan satu dari 2 Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata Allah milih Umar bin Khattab. Nggak usah khawatir, doa aja, ucapkan kata-kata yang baik. Jangan ngomel, mulai stres. Kasihan ya. Udah kitanya stres, anaknya juga makin buadung, diomelin melulu. Oleh ingatkan di sini, tapi mereka orang-orang Israel ini yang mereka zalim. Ini juga menandakan bahwa perintah Allah itu memberi manfaat buat mereka, sedangkan larangan Allah itu akan akibatnya keburukan. Ini yang harus kita pahami. Kalau Allah ngasih perintah pasti ujung-ujungnya baik. Kalau Allah ngasih larangan ujung-ujungnya jelek. Makanya kita kerjakan perintahnya, yang kita tinggalkan larangannya, walaupun kita nggak paham. Walaupun kita nggak paham hikmahnya apa. Apaan sih sholat sehari 5 kali? Misalnya, udahlah sholat aja dulu. Masalah paham nggak paham belakangan. Ngapain sih pakai ngelarang judi misalnya? Kan seru katanya, saking serunya sampai Indonesia jadi raja judi kan, main slot di mana-mana ya. Dari mulai rakyat sampai pejabat pada main slot semua. Ini Allah ingatkan lagi dalam surat Yunus ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum
Wahai manusia, sesungguhnya kezoliman kamu bahayanya menimpa kamu sendiri. Kalau ada dosa kita kerjakan atau ada kewajiban kita tinggalkan, bahayanya kena kita sendiri. Ya, makanya jangan pernah kita mengerjakan dosa. Karena akan efeknya ke kita sendiri. Ya. Juga ditegaskan di sini di Al-Baqarah ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari dosa yang dia kerjakan. Ya, itu hikmah yang pertama tentang cerita Bani Israel di masa Nabi Musa, tapi diceritakan kepada Bani Israel di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan silakan? Ya, jawaban dari ini ada di surat Al-Isra surat 17 ayat 15. Ya, bagaimana dengan suku pedalaman yang tidak pernah disentuh, nggak ada guru ngaji di sana, nggak ada ustadz. Gitu ya. Surat 17 ayat 15. Terus gimana hukumnya mereka itu? Ya, dikatakan di sini di akhir, nanti di akhir ayatnya dikatakan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Ya, di ayat ini dikatakan bahasanya wa ma kunna mu'adzibin, tapi Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum Allah mengutus seorang rasul. Ya. Walaupun cerita ini terjadinya antara zaman Nabi Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad kan jauh tuh, ribuan tahun. Ini juga terjadi di zaman sekarang, terutama tadi kalau kita bicara suku pedalaman. Mereka nggak kenal Islam, nggak ada guru ngaji yang ke sana. Gimana tuh? Ya, ini juga saya pernah dapat cerita dari orangnya langsung. Waktu saya di Jakarta kan, ada yang cerita, aki-aki cerita. Pak Ustadz, dulu saya di daerah Jawa Tengah, daerah pegunungan, tapi saya nggak sebutin, nggak enak ya nama daerahnya. Kami nggak tahu, nggak ada guru ngaji di sana. Jadi kalau Lebaran kami potong babi. Nggak tahu kalau babi haram. Saya taunya haram pas saya ke Jakarta, kerja di Jakarta. Oh, ternyata babi haram. Di kampung saya udah biasa begitu. Di tahun 50-an, 60-an. Sekarang udah meninggal orangnya. Itu gimana Pak Ustadz? Ya orang nggak ada yang ngajarin mau gimana? Mereka Islam semua, tapi nggak tahu kalau babi haram. Karena nggak ada guru ngaji. Ya, dalilnya ini. Allah tidak akan menyiksa sebelum mengutus seorang Rasul. Ketika mereka tadi nggak ada guru ngaji sama sekali, ya, lalu ya dengan apa adanya sesuai dengan nenek moyang, ya mereka akan selamat. Karena nggak ada yang ngajarin. Karena itulah Rasul mengatakan, ya di Al-Quran dikatakan bahwa Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Rasul itu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya kita jangan cuma stuck di satu tempat. Sahabat Nabi itu ketika Rasul wafat udah pada nyebar kemana-mana. Ya, kenapa? Karena Islam nggak hanya di Jazirah Arab, harus terus kemana-mana, nyebar. Agar orang-orang yang belum tersentuh Islam bisa belajar Islam. Ketika mereka menolak, barulah nanti kena azab. Ini kan bukan menolak, nggak ada yang ngajarin. Ya. Oh kalau gitu ntar saya kalau di pengajian saya pura-pura budek aja lah Pak Ustadz. Lah itu beda, dia mah nggak mau. Ya, depan rumah masjid, ajan aja kedengeran. Ah, saya pura-pura budek aja lah, biar saya nggak kena azab. Ya justru yang begitu kena azab. Ya, kalau yang pura-pura nggak denger, ya, pura-pura nggak tahu ada pengajian, malah kayak umatnya Nabi Nuh nanti. Beda lagi ayatnya. Ya, umatnya Nabi Nuh itu luar biasa. Nabinya pegeleng-geleng ya. Diajak malah ngumpet setengah mati dia. Di surat Nuh surat 71 ya, sekalian biar nanti orang nggak salah paham. Dengar cuma setengah, besok-besok saya ngumpet aja lah. Ada pengajian nggak mau denger, nggak mau ini, biar dianggap nggak ada Rasul yang diutus. Kagak. Ya, kalau Nabi Nuh di surat 71 surat Nuh ayat 7. Ini yang kita pura-pura nggak denger.
Jangan ya, kalau kita udah di kota, pengajian banyak, jangan nggak mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya aku, kata Nabi Nuh, setiap kali menyeru umatku untuk beriman, agar engkau ya Allah mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinga. Tuh. Nabi Nuh ceramah, nggak dengar. Bahkan bahasa aku ayatnya, memasukkan semua jarinya ke sini. Mungkin nggak? Masukin 10 jari ke telinga. Saking nggak mau dengernya, masih kedengeran. Menutupkan bajunya ke wajahnya. Ya Allah, coba gimana kalau kita ngajar ya, muridnya kayak gini coba. Oh, bisa kita gaplok ya. Dan mereka tetap ingkar. Dan sangat menyombongkan diri. Padahal Nabi Nuh usianya 950 tahun ya Pak. Dakwahnya ratusan tahun kayak gini umatnya. Nah ini kalau bahasa kita, orang-orang yang udah ada pengajian kagak mau datang. Ini kayak umatnya Nabi Nuh, pura-pura budek. Ya, ayo bapak ibu udah pengajian, ustadznya udah datang. Wah, apalah maaf, lagi apa, lagi ini, lagi itu. Kalau emang sibuk beneran silahkan. Ya kalau nggak sibuk jangan, takutnya kayak umat Nabi Nuh. Akhirnya apa? Ditenggelamin nanti sama Allah. Ya, beda dengan yang tadi ini. Kalau ini memang nggak ada datang satu guru ngaji pun bahasanya. Jadi mereka nggak tahu apa-apa. Kalau itu selamat, ya. Yang di sini suku pedalaman. Tapi kalau yang tinggal di kota, masjid banyak, guru ngaji banyak, udah di WA, ditelepon, disamperin, kagak mau datang juga. Itu mah bukan yang ini. Tapi yang umatnya Nabi Nuh ini. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kayak gitu ya. Oke, ada yang lain silakan. Oke, lanjut ya kalau tidak ada ya. Yang berikutnya, ketika keluarnya air dari batu. Pada batu besar di padang pasir diketok sama Nabi Musa, keluar 12 mata air. Dikatakan di sini ini adalah mukjizatnya, itu adalah ciptaan Allah. Ya. Bicara mukjizat, ini salah satu bukti dari kerasulan. Jadi kita nggak usah bikin aneh-aneh. Misalnya ada yang nemu tongkatnya Nabi Musa, coba saya taruh di batu, saya ketok, keluar nggak air? Kagak. Bukan tongkatnya yang sakti. Ya, atau tongkat Nabi Musa diketok ke laut, terbelah kali itu laut, kagak. Tongkatnya mah biasa-biasa aja. Atau tongkatnya dilempar jadi ular, enggak. Mukjizat itu dari Allah, bukan karena kesaktian tongkatnya. Ya. Nah, dan juga dikatakan di sini Allah sebenarnya sanggup mengeluarkan mata air dari batu besar, membelah laut tanpa harus Nabi Musa mengetok batu atau mengetok laut dulu. Nggak usah. Tapi kenapa kok di Al-Quran bahasanya Nabi Musa ketok dulu tuh batu besar, Nabi Musa ketok dulu tuh air laut? Ya, hikmahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita harus ada sebab akibat. Seolah-olah ya ada juga di situ ya kerjaannya Nabi Musa, walaupun cuma ketok batu. Walaupun kagak nyambung, masa yang ketok batu keluar air kan nggak nyambung. Tapi yang penting ada kerjanya. Itulah kita. Allah pengen kita kerja, Allah pengen kita usaha. Masalah nanti hasilnya berapa, Allah yang kasih. Jangan dikit-dikit, ayo kita kerja yuk. Saya mah tawakal aja sama Allah dah. Kagak, tawakal itu hasil. Ya, tawakal itu dimulai dari keyakinan akan usaha dulu. Kita maksimal usaha kita, baru hasilnya serahkan sama Allah. Nanti ada hadis di Riyadhus Shalihin dikatakan, tawakal itu kayak burung kecil yang di pohon. Pagi-pagi dia keluar dari pohon, terbang dengan perut lapar, dia cari makan sana sini, sore-sore pulang udah kenyang perutnya. Maksudnya apa? Ada usaha dulu. Ya, jangan dikit-dikit nyalain pemerintah dulu. Ini pemerintah nih sekarang indeks pengangguran kita terbesar se-ASEAN 5,2% katanya. Ya. Terus gimana? Udahlah saya nggak usah belajar.
Saya nggak usah usaha, percuma juga. Ya justru karena banyak pengangguran kita harus cari akal. Berarti kerja susah ya, jangan kerja kalau gitu, kita usaha aja deh. Cari peluang dulu. Apa nih kira-kira nih yang rame nih? Tapi tetap cari yang halal, jangan cari peluang. Kayaknya yang untung narkoba Pak Ustadz, jangan. Narkoba mah haram. Mentang-mentang cari peluang narkoba. Ini kayak miras boleh, miras jangan. Ya, tetap nyarinya yang halal. Itu ya. Jadi bicara mukjizat pun tetap harus ada. Seperti misalnya ya, Ibunda Maryam. Ya, begitu dia melahirkan, kata Allah, coba kamu goyangkan pohon kurma. Pohon kurma itu kerasnya luar biasa. Kita aja yang kuat itu goyang pohon kurma nggak bisa. Ini Ibunda Maryam baru lahiran suruh goyangin pohon kurma, gimana ceritanya? Tapi dengan izin Allah turun tuh, jatuh tuh kurma, bisa dimakan. Allah cuma ingin ngelihat usaha kita. Ya, betapapun sulitnya kita, yang penting kita usaha. Masalah hasil, masalah rezeki, Allah yang sudah tentuin. Jangankan kita sekarang di dunia, kita di perut emak, ada rezekinya nggak? Ada. Kita pengen apa? Lewat emak kita. Tiba-tiba emak kita ngidam, padahal dia nggak doyan. Akhirnya apa? Yang pontang-panting, suaminya kan bapaknya, padahal yang pengen bayinya. Begitu makan suap 2 suap, udah katanya. Ya, itu cuma pengen doang bayinya, tapi rezekinya lewat bapaknya. Ya, di perut emak aja kita udah siap ada rezekinya, masa begitu di dunia? Ya, kita malah takut nyari rezeki, aneh. Gitu ya. Jadi jangan gara-gara nggak bisa kerja lalu nyari yang haram, apalagi ada bahasa, Pak Ustadz, yang haram aja, yang halal aja ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal, jangan. Yang gitu ya. Udah, insya Allah yakin kalau kita nyari yang halal pasti akan Allah kasih. Ya, bagaimanapun caranya kita nggak tahu. Dan ketika memang belum dikasih nggak usah sedih. Nabi kita contohnya, beliau sholat ada suara gesekan batu, penasaran sahabat selesai sholat datang ke Nabi, ya Rasul, itu ada suara apa sih? Nggak ada suara apa-apa. Enggak, kita dengar semua kok, dengar. Ada suara gesekan batu. Akhirnya Rasul terpaksa dibuka perutnya, Rasul diikat dengan 2 batu, saking laparnya. Nggak cuma 1 batu, 2 batu. Karena saat itu musim paceklik. Tapi Rasul biasa aja, jadi imam tetap biasa. Nggak sedih, pura-pura gitu, nggak ada, udah biasa aja. Ya, sahabat tahunya karena ada suara gesekan batu, bukan dari raut wajah Rasul, bukan. Jadi lapar aja biasa mereka. Ya. Kita telat gajian sehari udah demo, udah apa gitu kan, waduh. Janganlah. Oke ya. Juga mujizat Nabi Isa ya, yang bisa membuat burung dari tanah liat. Padahal Allah juga bisa membuat burung walaupun bukan dari tanah liat, enggak ada masalah. Tapi yang pengen Allah lihat adalah bagaimana usaha Nabi Isa bikin ya burung dari tanah liat, kemudian dengan izin Allah bisa hidup. Oke ya, ada pertanyaan silakan. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berdoa. Ya, pernah berdoa ketika menempatkan istrinya Siti Hajar dan bayi Ismail di Mekah. Itulah jawaban doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anakku di lembah yang tidak mungkin tumbuh tanaman di negeri Mekah, di Ka'bah ini. Terus minta nanti didatangkan buah-buahan, termasuk minta nanti di situ tolong diutus seorang rasul. Ya, nanti dikabulkannya beribu tahun kemudian. Ya, sedangkan di sisi lain Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ishak turun temurun banyak banget nabinya. Apa hikmahnya? Pertama, Allah ingin menunjukkan bahwa betul keturunan Nabi Yakub Bani Israel adalah keturunan yang unggul. Wa inni faddaltukum 'alal 'alamin, nanti di Al-Baqarah diulang 2 kali. Dan aku, kata Allah, memberikan kelebihan atas kalian wahai Bani Israel, keturunan Nabi Yakub, atas bangsa di seluruh alam ini. Tapi ada SBK-nya, syarat, SKB-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Selama Bani Israel tunduk pada ajaran Allah.
selama Bani Israel mau bertauhid, mengesahkan Allah. Tapi ketika Bani Israel malah nyembah patung anak sapi, ya, bikin kegaduhan di mana-mana, bikin peperangan di mana-mana, maka status dia sebagai inni faddaltukum alal alamin, Allah lebihkan dari bangsa yang lain, dicabut sama Allah. Kemudian dititipkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin. Kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Tetap aja ada SKB-nya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, syaratnya amar ma'ruf, ngajak kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, mengesahkan Allah. Ya, jadi status Bani Israel yang tadi jadi bangsa pilihan sudah pindah menjadi umat Islam. Dan statusnya bukan hanya bangsa, semua yang beragama Islam jadi makhluk terbaik. Nanti juga diabadikan nanti dalam surat Al-Bayyinah. Ya, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengesahkan Allah, beramal soleh, merekalah makhluk terbaik. Dan sebaliknya di ayat sebelumnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir, baik ahli kitab Yahudi Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik yang tidak mengesahkan Allah, ya, ulaika innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam, mereka masuk neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, merekalah makhluk terburuk, termasuk Bani Israel di situ. Kalau nggak mau menerima, ya, Muhammad sebagai rasulnya, gitu ya. Itu diantara hikmah yang pertama. Yang berikutnya, ya, diantara hikmahnya Allah ingin menjelaskan Nabi itu nggak mungkin nganggur. Nabi punya kerjaan. Apa kerjaan Nabi? Berdakwah. Kerjaan Nabi apa? Amar ma'ruf, nahi mungkar, ngajak kebaikan, menolak kemungkaran. Kalau di satu negeri, di satu daerah, rakyatnya udah pada soleh, pada baik, kira-kira pantas nggak Nabi ada di situ? Ya nggak pantas, nganggur nabinya. Berarti apa? Ketika banyak nabi dari Bani Israel, itu menjelaskan bahwa Bani Israel banyak masalah. Ya, ketika turun banyak nabi di satu daerah, berarti daerah itu banyak masalah. Ya, dan kita tahu tadi baru ditinggal 40 hari oleh Nabi Musa, dan nggak ditinggal, dijagain sama Nabi Harun. Udah bikin patung anak sapi. Baru 40 hari coba. Nabinya masih hidup, cuma mau nerima Taurat, udah nyembah patung anak sapi. Dan kerusakan-kerusakan lihat di zaman sekarang bagaimana? Sumbernya dari mana? Ya dari mereka. Ya, dari orang-orang Yahudi, karena mereka lah sutradara kerusakan di dunia ini. Ya, kerusakan, peperangan dari mereka. Kenapa? Karena mereka yang punya pabrik senjata. Kalau dunia ini damai, nggak laku senjatanya. Makanya dibikinlah peperangan biar senjatanya laku. Siapa yang punya pabrik senjata? Ya Amerika. Siapa yang dibeli Amerika? Ya Yahudi. Ya Bani Israel lagi. Gitu ya. Jadi banyaknya nabi yang turun kepada mereka tadi, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus sampai Nabi Isa, menandakan bahwa mereka banyak masalah. Sehingga banyaknya nabi yang turun tetap nggak bisa meluruskan mereka, kecuali hanya sebagian kecil saja. Nanti di Al-Baqarah ditekankan lagi, ya, di antara nabinya kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu Bani Israel, sebagian didustakan dan sebagian bahkan dibunuh. Ya, Nabi Zakaria dibunuh, dibelah pohon. Nabi Yahya dipenggal kepalanya. Nabi Isa dikejar mau disalib.
untuk diganti dengan yang lain. Bayangkan nabinya kayak gitu, kita mana mungkin. Pernah dengar nggak orang Islam ngejar-ngejar nabi? Nggak ada. Ya, mau bunuh nabi nggak ada. Yang ada orang-orang kafir yang begitu. Ya, tapi ini terjadi di Bani Israel. Ya, gitu ya. Nah, sedangkan di Jazirah Arab dengan kekosongan tadi, kekosongan kenabian, ingin menjelaskan bahwa pentingnya seorang rasul. Sehingga Allah mengatakan kata di sini, Allah nggak mungkin mengazab kalau di situ tidak ada rasul. Karena itu, ya, orang-orang jahiliyah yang tidak sempat ketemu dengan Muhammad sebagai nabi, mereka aman semua. Tapi orang-orang jahiliyah yang ketemu Muhammad sudah jadi nabi, jadi rasul, kemudian menolak, dialah yang masuk neraka. Jadi nggak usah ngeributin itu gimana bapak ibunda nabi masuk neraka enggak? Ya enggak lah. Bapaknya nabi meninggal, rasul masih dalam kandungan. Ibunda nabi meninggal, nabi usia 6 tahun belum jadi nabi. Gimana masuk nerakanya? Mereka orang-orang yang aman. Kenapa? Karena belum ada rasul. Siapapun yang wafat dan ya ketemu Muhammad belum jadi rasul, aman. Tadi surat 17 ayat 15 tadi. Ya, tidaklah Allah mengazab kecuali datangnya seorang rasul. Gitu ya. Jadi nggak usah nanti aneh-aneh lagi, wah kasihan nih bapak ibunda nabi wafat kafir, enggak ada. Jelas ayatnya. Ya, tidak mungkin ya kecuali datangnya seorang rasul. Yang kita jelaskan bahwa bapaknya rasul wafat, rasul dalam kandungan, ibunda rasul wafat, rasul baru usia 6 tahun. Muhammad belum jadi rasul. Gimana ceritanya mereka bisa masuk neraka? Enggak mungkin. Gitu ya. Wallahu a'lam. Itu diantara hikmahnya kenapa ya di Jazirah Arab justru kosong kenabian. Ya, biar mereka akhirnya menunggu-nunggu dan akhirnya semangat untuk ya ikut berjuang, berdakwah dan berjihad bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.